Allah ciptakan semua manusia itu cuma titipan dan bukan milik, serta Allah ciptakan semuanya ujian dan cobaan buat kita untuk satu saja yang diinginkan Allah, sabar atau tidak, nggak ada syukur atau tidak, sampai dikatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kenapa kok nggak disebutkan juga wa tashkurun, cuma atasbirun saja? Karena lebih banyak ujiannya daripada nikmatnya, sedikit sekali nikmatnya. Mau itu suami, jadi kadang-kadang saya setiap hari itu dapat sambatan, pengaduan daripada orang yang bertanya kepada Al-Fakir ini macam-macam. Ada yang suaminya pelit minta ampun, ada yang suaminya keras, ada yang suaminya KDRT, ada yang suaminya nggak bisa jadi imam yang benar, ada yang suaminya memberikan contoh yang tidak benar. Kebalikannya juga ada istri yang begini, ada istri, pokoknya semuanya mengadu. Seakan-akan yang mengadu itu lupa bahwasanya hidup itu memang seperti itu. Jadi kalau seumpama contohnya yang real ya, yang real, antum datang ke sini untuk hadir pengajian kan? Nanti antum jangan tanya, Beb, kapan konsernya? Kok belum ada konser-konser juga? Loh, di sini bukan tempat konser. Di sini itu adalah majelis taklim. Nah, sama seperti itu. Jangan kita mengadu. Kenapa Beb saya punya istri kayak begini? Kenapa saya punya pasangan begitu? Loh, ini kan di dunia. Di dunia itu semua diuji. Padahal Allah SWT itu zat yang maha profesional, di mana Allah Ta'ala itu sangat tahu bahwasanya istri yang paling jadi ujian buat kita siapa? Ya istri kita itu. Suami yang menjadi ujian bagi kita itu ya suami kita. Kalau diganti istri kita, istri fulan, istri kita, nggak bakal jadi ujian. Subhanallah. Subhanallah nggak Bu? Subhanallah. Harus mengatakan subhanallah. Jadi biar memaklumi. Artinya apa? Pekerjaan kita hidup di dunia, bagaimana cara kita melewati ujian demi ujian demi ujian. Setiap melewati ujian ada poinnya. Setiap melewati ujian ada poinnya. Poin itu kita kumpulkan sampai kita mendapatkan derajat soleh. Itu ada poin tertentu itu. Kalau kita soleh, kita tambah lagi poin terus sampai jadi wali min auliyaillah. Kalau kita setelah sampai ke batas itu kemudian kita meninggal dapat ridhonya Allah SWT. Cuma ibu-ibu harus paham, yang keluarganya itu ujian, yang anak-anaknya itu ujian, yang orang tuanya itu ujian bagi dirinya, itu bukan cuma ibu saja tapi semua yang di sini. Beliau, anak saya, ujian buat saya. Saya, ayahnya juga ujian buat dia. Jadi semua ujian, nggak ada yang nggak bukan ujian, nggak ada. Jadi dan tidak Allah ciptakan satu orang pun di dunia yang bisa menguasai orang 100%, nggak ada. Jadi harus siap-siap kecewa. Kepada istri kecewa, kepada anak kecewa, kepada orang tua kecewa, karena memang mereka itu diciptakan bukan untuk memuaskan kita, membahagiakan kita, tapi menguji kita. Tulis di kaca nanti sampai di rumah supaya ingat terus. Orang di sekitar kita, siapapun dia, Allah ciptakan untuk menguji kita dan bukan membahagiakan kita. Jadi mulai sekarang jangan nangis, jangan meneteskan air mata. Karena apa? Allah sengaja itu semuanya. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad, sampai hari kiamat, nggak berbeda, kronologisnya sama. Suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami. Kalau keduanya tidak menjadi ujian, diuji dengan anak-anaknya. Kalau anaknya tidak menjadi ujian, diuji dengan orang tuanya. Kalau mereka tidak diuji dengan mereka semuanya, diuji dengan finansialnya. Kalau mereka nggak diuji dengan finansialnya, diuji dengan kesehatannya. Pokoknya pasti diuji. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Makanya saya punya abah berkata begini. Orang seperti kita ini, biarkan kita sampai dulu, tapi nanti tatkala kita meninggal, itu awal kebahagiaan yang selama-lamanya. Sekarang biar capek dulu, semua orang capek. Sebutkan ada pekerjaan yang dijalani oleh salah satu daripada kita, baik di Kalsel maupun di tempat lainnya, bahkan di dunia semuanya, yang tidak mencapekkan. Pekerjaan apa? Nggak capek. Sebagai dai, antum enak pekerjaannya. Oh, siapa bilang? Demi Allah, kalau seumpama bukan di situ ada ridhonya Allah, bukan di situ ada banyak pahala, bukan di situ ada banyak poin, saya tidak mau. Lebih enak di rumah.
Jalan, capek, jalan itu capek, apalagi kita harus senyum terus sama orang, padahal kita lagi ada masalah. Padahal kita lagi sakit gigi, ketika kemarin itu safari dakwah di Amuntai itu, 3 hari lamanya itu sakit gigi kita, tapi senyum terus sama orang. Kita paksakan, mau gimana lagi? Hidup kayak gini emang. Penuh dengan keterpaksaan, iya harus penuh dengan keterpaksaan. Surga itu, kata Nabi SAW, dikelilingi dengan keterpaksaan. Sedangkan yang namanya neraka dikelilingi dengan keenakan. Nah, jadi yang mengenakan kita harus curiga. Jangan-jangan ada neraka di situ. Tapi yang bikin kita itu sulit, terpaksa kita melakukannya, di situ ada surga. Di situ ada ridhonya Allah Ta'ala.